Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam suasana pandemi seperti ini. Semoga Allah selalu dan senantiasa melindungi kita semua. Amin Allahumma amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, materi yang akan kita pelajari yaitu materi kelas 10 semester 1 yang berjudul Al-Quran adalah Wahyu Allah. Kita belajar atau memahami dulu apa pengertian Al-Quran secara bahasa atau etimologi. Yang pertama, menurut Al-Lihyani, Al-Quran adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca. Itu secara bahasa. Kemudian yang kedua, menurut Al-Asy'ari, kata Quran berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain, yaitu kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lanjut untuk yang ulama ketiga, yaitu menurut Al-Farra, kata Al-Quran berarti petunjuk atau indikator. Artinya bahwa Al-Quran itu saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian menurut Az-Zujaj, kata Al-Quran berarti kumpulan. Maksudnya adalah kumpulan dari surat-surat dan ayat-ayat. Kemudian yang kelima, menurut Asy-Syafi'i, Al-Quran adalah nama khusus yang memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu ada 5 ulama yang mendefinisikan Al-Quran secara bahasa. Kemudian kita lanjut ke pengertian atau definisi Al-Quran secara terminologi atau istilah. Yang pertama, menurut Syekh Muhammad Khudori Baik, bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya, untuk diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kemudian yang kedua, menurut Subhi Salih, bahwa Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Kemudian pengertian Al-Quran secara istilah menurut Muhammad Abduh, bahwa Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya, yaitu dengan menghafalkannya orang-orang Islam. Jadi setelah kita mendefinisikan atau mengerti arti Al-Quran secara istilah, kita bisa menyimpulkan bahwa yang pertama,
Al-Quran adalah firman atau kalam Allah. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat. Yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga kemurniannya dengan banyak orang yang telah menghafal Al-Quran. Itulah definisi dari kata Al-Quran. Setelah kita mengetahui arti atau definisi dari Al-Quran secara bahasa dan istilah, kita lanjut ke nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama, ada beberapa nama ya yang populer. Yang pertama yaitu Al-Quran itu sendiri, yang berarti bacaan atau yang dibaca. Yang kedua, Alkitab. Alkitab berarti yang ditulis. Kemudian yang ketiga, Al-Furqan. Al-Furqan berarti artinya pembeda. Maksudnya membedakan antara yang hak dan yang batil. Antara yang benar dan yang salah. Yang keempat, Az-Zikri. Az-Zikri berarti pemberi peringatan. Yaitu melalui Al-Quran, Allah memberi peringatan kepada semua umat manusia. Yang kelima, At-Tanzil. At-Tanzil berarti yang diturunkan. Maksudnya, Allah menurunkan Al-Quran itu ditujukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Itulah 5 nama lain Al-Quran yang populer. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian Al-Quran dan nama-nama lain Al-Quran, kita lanjut ke menganalisis perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Pasti kita sudah mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah sebagai sumber hukum ajaran Islam yang pertama dan utama. Kita sebagai umat Muslim tentunya berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran memuat beberapa pedoman bagi kehidupan umat manusia. Di antaranya ada tentang keimanan atau akidah, tentang ibadah, tentang budi pekerti, tentang hukum, tentang sejarah, tentang ilmu pengetahuan atau sains, dan lain-lain. Sebagai kitab tuntunan hidup bagi setiap umat Islam, hendaknya setiap Muslim dapat menjalani kehidupan ini sesuai apa yang ada dalam Al-Quran, yakni menerapkan budi pekerti dan etika yang dilandasi oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Al-Quran itu bukan hanya sekedar mengatur hubungan manusia dengan Allah semata, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia serta dengan lingkungan sekitarnya. Itulah
Sebabnya Al-Quran dijadikan sebagai sumber hukum yang pertama dan utama bagi umat Islam. Oke, selanjutnya mungkin ini selesai untuk materi pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang pengertian Al-Quran secara bahasa dan secara istilah, serta nama-nama lain Al-Quran. Kemudian menganalisis perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Mungkin dari sekian materi yang saya jelaskan, ada yang bertanya atau sudah cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.